Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi qanatil YouTube Cahaya Inspirasi Ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Video kali ini berjudul Pembelajaran Bahasa Arab Dasar untuk Ad-Dars Awal, pelajaran pertama. Ayuhat tulab wa talibat lil muslimina wal muslimat linakun jami'an fi sihhatin wa jayyidatin al-yaum. Para pemirsa pemerhati di seluruh tanah air, alhamdulillah pada kesempatan ini semoga kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman terutama untuk bersama-sama menyimak materi pembelajaran pada kesempatan ini. Baiklah, sebelum kita lanjut pembahasan, karena ini adalah pembelajaran bahasa Arab dasar, nah tentu timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ketika kita mulai belajar suatu bahasa, apakah yang pertama harus kita ketahui atau apa yang pertama harus kita pelajari? Bahasa apapun yang kita akan pelajari, maka kira-kira apa yang harus kita ketahui lebih dahulu? Nah, para pemirsa, khususnya kepada Ananda, mahasiswa saya di Universitas Muslim Indonesia, mungkin sudah ada yang tahu bahwa ketika kita belajar bahasa, maka yang pertama kali yang akan kita ketahui adalah bagaimana abjad atau fonem yang ada di dalam bahasa itu. Nah, untuk bahasa Arab tentu saja mempunyai abjad. Nah, yang manakah abjadnya? Akan kita lihat sebentar pada slide berikutnya. Sebelumnya kita akan merilis dulu apa yang akan dibahas pada video kali ini. Abjad atau konsonan bahasa Arab dan daerah artikulasi atau disebut juga makhraj disertai sifatnya. Itulah topik yang akan dibahas pada kesempatan ini. Dengan sub-sub pembahasan, yang pertama, abjad konsonan bahasa Arab atau lazim kita sebut dengan huruful hijaiyah. Sub-subnya adalah yang pertama, bunyi konsonan dengan tanda vokal A atau berbaris fathah. Yang kedua, bunyi konsonan dengan tanda vokal I atau berbaris kasrah. Yang ketiga, bunyi konsonan dengan tanda vokal U atau berbaris dhammah. Yang keempat, huruf bersambung dan bentuk huruf. Yang kelima, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah.
Selanjutnya, bagian B, bagan daerah artikulasi atau makharijul huruf dan sifat hurufnya. Jadi akan ditampilkan hanya dalam bentuk bagan. Bagian ketiga atau C, latihan. Latihannya berisi menulis atau imla dan membaca kalimat atau paragraf dengan huruf bersambung. Nah, tentu setelah menyimak secara baik dari awal hingga akhir, insya Allah latihannya bisa dikerjakan. Kita lanjut pada pembahasan yang pertama. Bagian A, abjad atau konsonan bahasa Arab yang lazim disebut dengan huruf hijaiyah. Jadi dalam bahasa Arab itu, huruf hijaiyah itu adalah semuanya konsonan. Jika dilihat huruf hijaiyah, tentunya tidak asing lagi bagi kita semua, karena ketika kita masih berusia 5 atau 6 tahun, kita sudah mengenal huruf ini. Terutama yang bagi beragama Muslim, sudah belajar mengaji, tentu sudah mengenal huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Jumlah hurufnya ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 28. Tidak masalah, semuanya ada benarnya. Kita baca terlebih dahulu. A, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, so, do, to, zo, ain, qol, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya, lam, alif. Ini lengkap utuh dalam 30 huruf. Namun perlu diketahui, kenapa ada yang mengatakan hanya 28? Karena sebenarnya huruf yang ada di dalam huruf hijaiyah itu ada yang double. Seperti lam alif, itu ada 2 huruf di situ, huruf lam dan huruf alif. Sementara hamzah itu disatukan dengan alif hamzah. Jadi sebenarnya yang utuh hanya 28 huruf. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikut. Bunyi konsonan dengan tanda vokal A. Nah, jadi di dalam bahasa Arab, tanda vokal itu ditandai dengan tanda baca, fathah, kasrah, dan domah. Untuk berbaris fathah, maka dia disebut dengan tanda vokal A. Untuk yang berbaris kasrah disebut dengan tanda vokal I, dan untuk yang berbaris domah disebut dengan tanda vokal U. Kita akan bacakan yang baris fathah atau yang ditandai dengan vokal A. Nah, untuk lebih asik dan lebih bersemangat untuk kita mudah menghafalnya secara berurutan, maka perlu diaktifkan otak kanan kita. Bagaimana cara mengaktifkan otak kanan? Nah, perlu kita ketahui bahwa konsumsi otak kanan salah satunya adalah seni. Oleh karena itu, marilah kita membaca dalam bentuk seni berirama. Iramanya terserah sesuai pilihan masing-masing. Saya akan bacakan dengan irama. Berbaris fathah. A sampai Ya. Abatatajaha khoda zarrazasa sya so
do, tozo'a, gofaqa, kalamana, waha, a, dan ya. Selanjutnya, berbaris kasrah atau tanda vokal i. Ibititiji, hi, khidi, zirizi, si, shi, si, di, tizi, igi, fiki, kilimini, wihi, i, dan yi. Lanjut, bunyi konsonan dengan tanda vokal u atau berbaris dhammah. Ubutu, tujuhu, khudu, zuruzu, su, shu, su, du, tuzu'u, gufuqu, kulumunu, wuhu, u, dan yu. Ya, itulah urutan bacaan abjad dalam bahasa Arab dengan 3 variasi bunyi, bunyi a, bunyi i, dan bunyi u. Selanjutnya, huruf bersambung dan bentuk huruf. Nah, di dalam bahasa Arab, bunyi-bunyi atau huruf-huruf yang ada itu dapat kita pahami bentuk-bentuk hurufnya berdasarkan posisi dalam kata tersebut. Posisinya adalah berada di posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Apa yang diperlihatkan dalam slide ini itu adalah contoh huruf-huruf hijaiyah atau bunyi-bunyi yang ada di dalam bahasa Arab, mulai dari huruf alif sampai ya. Diperkenalkan bagaimana cara menulis huruf apabila berada di posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Perlu diketahui, ada huruf yang tidak bisa bersambung di semua posisi. Yang manakah itu? Yaitu huruf alif, huruf dal, huruf zal, ro, zai, waw. Itulah huruf-huruf yang hanya bisa berada di posisi akhir dalam kasus bersambung, selain berdiri sendiri. Karena semua huruf bisa berdiri sendiri, tetapi untuk bersambung tidak semuanya. Selebihnya itu semuanya bisa berada di semua posisi, baik di awal, di tengah, dan di akhir. Misalnya huruf ba. Huruf ba kita baca ba, ba, ba. Di situ menunjukkan ba bisa berada di posisi awal bersambung dengan huruf ba yang kedua, berada di posisi tengah, dan bersambung lagi dengan huruf ba yang ketiga yang berada di posisi akhir. Nah, perhatikan bentuknya. Bentuk ba di posisi awal itu mempunyai tangan ke kiri karena akan menghubungkan dengan huruf sesudahnya. Sedangkan huruf ba yang berada di posisi tengah itu mempunyai tangan dua, tangan dari kanan yang bersambung dengan huruf sebelumnya, dan tangan ke kiri yang bersambung dengan huruf sesudahnya. Sedangkan huruf ba yang terakhir hanya mempunyai tangan dari kanan. Nah, itulah contoh huruf-huruf yang bersambung. Begitu juga huruf ta. Ta, ja, ha, kho, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, o, ka, la, ma, na, ha, ya, ha. Nah, jadi selain huruf alif, dal,
zal, ro, za, dan waw, maka semua huruf bisa bersambung, bisa disambung, bisa menyambung, dan bisa disambung. Artinya bisa berada di semua posisi, yaitu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, selain berdiri sendiri. Semoga bisa dipahami dengan hadirnya contoh dalam slide ini. Kita lanjut pada pembahasan berikut. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Tadi kita sudah menyebut huruf-huruf sebelumnya. Ada 28 huruf sebenarnya. Dari 28 huruf itu, 14 diantaranya adalah huruf qamariyah. Dan 14 lainnya adalah huruf-huruf syamsiyah. Nah, kita mulai dengan huruf-huruf qamariyah yang akan dipertemukan dengan alif lam atau disebut dengan al-qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam itu disebut juga biasa lam ta'rif, tapi nanti akan dibahas pada judul berikutnya. Untuk sesi ini hanya kita perkenalkan yang mana itu alif lam qamariyah, yang mana alif lam syamsiyah, dan bagaimana cara pengucapannya. Alif lam qamariyah atau al apabila bertemu dengan salah satu huruf-huruf qamariyah, yang mana itu huruf qamariyah, yaitu alif, ba, ja, ha, kho, ain, gon, fa, qaf, ka, ma, waw, hamzah, ya. Itulah semuanya huruf-huruf qamariyah. Apabila salah satu huruf-huruf ini bertemu dengan al di awal kata, maka lamnya dibaca. Saya ulang, apabila alif lam atau al dimasukkan pada kata yang di awal kata tadi adalah salah satu huruf qamariyah seperti yang saya sebutkan, maka al lamnya dibaca menjadi al. Di sebelah kanan ada contoh. Misalnya al-awwalu. Di situ al bertemu dengan kata awwalu. Awwalu diawali dengan huruf hamzah. Dibaca al-awwalu. Kemudian huruf ba, al-batin. Selanjutnya huruf ja, al-jabbar, al-hayyu, al-khabir, al-aziz, al-ghani, al-fattah, al-qadir, al-karim, dan seterusnya. Kesimpulannya, lamnya dibaca, walaupun dia tanda sukun. Ada 14 huruf-huruf qamariyah. Selain itu juga kita bisa merasakan rasa bahasa. Ketika kita ucapkan al-jannah, akan lebih enak rasanya ketika kita ucapkan al-jannah ketimbang kita baca al-jannah. Ya. Itulah contoh alif lam qamariyah. Selanjutnya alif lam syamsiyah. Yang mana yang dimaksud dengan alif lam syamsiyah? Yaitu alif lam atau al apabila bertemu dengan salah satu huruf-huruf syamsiyah yang jumlahnya ada 14, maka lam walaupun dia bertanda sukun tetapi tidak dibunyikan atau tidak dibaca. Yang mana huruf-huruf syamsiyah itu? Yaitu huruf ta, sa, da, zal, ro,
zai, shin, sin, so, do, to, zo, lam, nun. Ada 14 huruf yang menjadi huruf-huruf syamsiah. Kita pertemukan dengan huruf lam, contoh di sebelah kanannya. Misalnya, alif lam bertemu dengan tahrim, maka kita baca at-tahrim, bukan al-tahrim. Kemudian, sa bertemu dengan alif lam, atau kata thaqibun bertemu dengan alif lam menjadi as-saqibu. Dinun dimasuki dengan alif lam atau al, maka dibaca ad-dinu, bukan al-dinu. Ya. Kembali lagi rasa bahasa. Kita bisa juga mengetes rasa bahasa kita. Ketika kita mengucapkan al-dinu dengan ad-dinu, enteng yang mana? Tentu yang merasa nyaman diucapkan adalah ad-dinu ketimbang al-dinu. Itu kalau dites dengan rasa bahasa. Nah, begitulah seterusnya. Yang penting kita bisa mengingatnya yang mana huruf-huruf syamsiah, yang mana huruf-huruf komariah. Selain kita bisa mengetes dengan rasa bahasa yang kita miliki. Selanjutnya, pembahasan tentang bagan daerah artikulasi atau makharijul huruf beserta sifat hurufnya. Pada slide ini, saya tidak akan membahas lebih rinci karena untuk materi tentang daerah khusus artikulasi itu akan lebih banyak dibahas dan dirinci pada mata kuliah ilmu fonologi atau dalam bahasa Arab disebut ilmu al-aswad, atau juga pada mata kuliah pengantar dan kajian linguistik Arab. Oleh karena itu pada slide ini hanya diperkenalkan saja bahwa di dalam bahasa Arab huruf-huruf yang ada itu mempunyai daerah artikulasi, tempat-tempat keluarnya, dan mempunyai sifat-sifat. Misalnya daerah artikulasinya bilabial. Bilabial itu 2 bibir. Nah, kemudian sifat-sifatnya ada yang bersifat letup, geseran. Ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Dapat dilihat di sini, sudah jelas di bawah kolom masing-masing, lengkap dengan keterangan. Nanti akan lebih jelas lagi cara pengucapannya pada penjelasan video selanjutnya. Kita lanjut saja pada slide berikut. Tibalah kita pada latihan. Latihan di sini hanya ingin melatih kita menulis, mengingat kembali dan memahami bagaimana bentuk-bentuk huruf ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, di sini ada 10 nomor. Silakan ditulis ke dalam bahasa Arab, ke dalam huruf Arab, kata-kata berikut. Al-muslimu, al-qalamu, ar-rahim, al-lail, al-baitu, al-kutubu, ar-rahman, ad-dukanu, an-nas, al-maktab. Lanjutnya, bagian B, disiapkan bacaan. Bacaan ini ditulis dalam bahasa Arab, dalam tulisan Arab. Dipersilahkan untuk membacanya. Bacalah baik-baik dengan benar, supaya tidak menyalahi makna yang dimaksud pada kalimat-kalimat yang ada pada slide tersebut. Selamat bekerja. Selamat mengerjakan. Semoga dapat dipahami dari penjelasan mulai dari slide pertama sampai slide yang terakhir. Demikianlah
penyampaian materi pada kesempatan ini. Syukran ala ihtimamikum. Haza huwa dars. Insyaallah orakum fid darsil qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.